Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bung Haidir. Salam pemuda. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas beberapa hal. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini sungguh sangat sayang bila kita tidak mengambil begitu banyak manfaat, mengambil begitu banyak inspirasi dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bila kita sering mendengar penceramah Ramadan menyampaikan kepada kita tentang ayat, tentang ayat yang memerintahkan untuk berpuasa atau mewajibkan berpuasa, kita juga akan mendengarkan yang namanya tujuan berpuasa. Kalau di dalam ayat itu la'allakum tattaqun, ayat tersebut ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa sebenarnya takwa ini? Apakah ini menjadi ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja menjadi ukuran, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas manusia-manusia berkualitas. Siapa saja itu manusia-manusia berkualitas? Apakah di antaranya adalah manusia-manusia bertakwa? Jadi kalau sabdanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran ibn Husain, an Imran ibn Husain, qala Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Imran ibn Husain, Rasulullah SAW bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rekan-rekan sekalian, para pemirsa YouTube di channel Bung Haidir, siapa manusia-manusia terbaik ini? Siapa generasi terbaik ini? Mereka adalah manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang berkualitas dalam aspek keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pada saat yang sama juga terbaik dalam aspek manajemen. Jadi ketika disuruh menjadi pemimpin, menjadi panglima perang, mereka juga orang yang berkompeten. Mereka juga berkualitas, mereka juga berkompeten dalam bidang entrepreneurship, wirausaha. Bahkan di antara manusia ini, manusia-manusia berkualitas ini yang disabdakan oleh Nabi SAW, ada yang dia pindah ke suatu tempat tanpa membawa satupun hartanya dari kampung halamannya. Ia hijrah, ia pindah gitu. Lalu orang-orang yang berada di kota tujuan ia pindah menawarkan kepadanya menawarkan kepadanya rumah. Tetapi manusia ini, salah seorang manusia berkualitas yang disabdakan Nabi ini menolak. Ditawari istri, dia menolak juga. Apa yang dia sampaikan kepada orang yang menawarinya istri? Dia bilang, tunjukkan saja aku di mana pasar. Lalu siapa manusia-manusia terbaik ini? Ada yang manusia yang cerdas dari sisi keilmuan, dari sisi hafalan. Karena mereka terbaik dalam aspek keduniaan, kemampuan mereka di dunia, kompetensi mereka, kapasitas mereka, pada saat yang sama keimanan juga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan gelar yang tidak ada manusia sebelumnya dan sesudahnya yang mendapatkan gelar tersebut. Bahkan mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu
khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Yang artinya balasan di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho terhadap Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, itulah balasan bagi mereka yang takut kepada Tuhannya. Ya, jadi mereka mendapat gelar radhiyallahu anhu. Ya, kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau secara jamak, secara banyak radhiyallahu anhum. Ya, tidak ada manusia lain ya. Ya, bahkan mungkin gelar ini lebih mulia dari ya doktor atau profesor sekalipun. Lalu pertanyaannya, siapakah manusia-manusia terbaik ini? Ya, dan mengapa mereka mendapatkan gelar langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira ada dua faktor yang menyebabkan mereka mendapatkan kemuliaan tersebut. Yang pertama adalah kesiapan mereka, dan yang kedua kesigapan mereka menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa membantah, ya, tanpa tapi gitu. Jadi ketika mereka tahu itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung laksanakan. Ketika mereka tahu itu perintah Rasulullah SAW yang bersumber dari wahyu, maka langsung mereka laksanakan. Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Baik rekan-rekan sekalian yang menyimak YouTube saya di channel Bung Haidir, siapa saja mereka? Ya, kalau kita kembali mendengar hadis Rasulullah SAW, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Ayo, mari kita hafalkan bersama pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Abdurrahman bin Auf. Yang keenam, Thalhah bin Ubaidillah. Yang ketujuh, Zubair bin Awam. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Dan yang kesepuluh, Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Mereka lah 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena kemampuan dan kapasitas mereka, serta yang paling penting adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, banyak orang-orang tidak mengetahui kemampuan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat baik dalam pengenalan silsilah keturunan, ya, silsilah keturunan para suku-suku di Arab pada saat itu, sehingga ya dengan kemampuan seperti itu ia menjadi konsultannya Rasulullah SAW. Pengenalannya yang sangat baik terhadap keturunan-keturunan setiap suku, ditambah lagi dia punya pengalaman berdagang ke luar negeri, ke luar daerah, sehingga dia juga mengenali yang namanya tempat-tempat atau negeri-negeri di luar Makkah pada saat itu gitu. Sehingga ketika kemampuan, ya, ketika pengetahuan tentang suku, karakter suku menyatu dengan pengetahuan tentang tempat, maka Abu Bakar ini adalah orang yang, ya, di antara para sahabat dialah yang paling memiliki kemampuan geopolitik terbaik di antara para sahabat. Mungkin para orientalis sering menyerang Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mengapa Abu Bakar As-Siddiq sedikit sekali meriwayatkan hadis dibanding Umar, sedikit sekali meriwayatkan hadis dibanding Ali, sedikit sekali meriwayatkan hadis dibanding Aisyah? Ya, banyak yang tidak tahu bahwa Abu Bakar punya kemampuan geopolitik yang sangat baik. Ketika Rasulullah SAW ingin berkunjung ke suatu tempat, ingin berdakwah ke suatu tempat, ya, ia konsultasi dulu sama Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku ingin berdakwah ke Bani Makhzum, suku Bani Makhzum. Maka bagaimana karakteristik mereka? Wahai Abu Bakar, aku ingin berdakwah ke Bani Adi. Wahai Abu Bakar, aku ingin berdakwah ke Taif. Ya, Abu Bakar dengan kemampuan geopolitiknya yang sangat baik, ya, memberi masukan-masukan kepada Rasulullah SAW dan memberikan pengetahuan-pengetahuannya tentang orang dan tempat. Ya, kemampuan geopolitik yang sangat baik. Rekan-rekan sekalian yang menyimak video dalam channel saya, channel YouTube Bung Haidir, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.
Selanjutnya itu ada Umar bin Khattab. Ya, tentu saja kisah-kisah tentang Umar bin Khattab tentu banyak ya, sangat banyak dikisahkan oleh para penceramah-penceramah, oleh para ulama, bahkan mungkin ya di antara para sahabat Umar ini adalah salah satu sahabat yang memiliki referensi kisah paling banyak ya, paling banyak buku-buku tentang kisahnya. Kemampuannya sudah tidak usah ditanya lagi. Ya, dia adalah manusia yang mulia. Pada saat yang sama karakter yang menonjol dalam diri Umar bin Khattab adalah tegas atau ketegasan. Ada lagi sahabat yang kami ceritakan di awal tadi. Ia hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia tidak bawa apa-apa gitu. Ya, dia hanya membawa pakaian di badan dan perbekalan secukupnya. Ditawari rumah ia menolak, ditawari istri ia menolak. Ia hanya dia hanya menanyakan di mana pasar. Dia adalah Abdurrahman bin Auf, ya, seorang sahabat Rasulullah SAW yang keimanannya bagus. Pada saat yang sama kemampuan entrepreneurship-nya juga sangat baik, ya, dan banyak berkontribusi dalam program-program yang dilaksanakan oleh kaum muslimin. Rekan-rekan sekalian yang menyimak video dalam channel saya YouTube Bung Haidir, manusia-manusia berkualitas ini tentunya dapat kita jadikan contoh, dapat kita jadikan teladan ya dalam kehidupan kita, sehingga tak lagi menjadi alasan bagi kita ya bahwa kemampuan dunia kita, kapasitas keduniaan kita itu kita singkirkan dulu. Mereka ini adalah manusia-manusia berkualitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat baik kita menjadikan mereka sebagai teladan dengan karakter mereka masing-masing, dengan ciri khas mereka masing-masing. Mereka mampu berjuang dengan kemampuan karakter mereka untuk memuliakan Islam, untuk menjayakan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya memuji mereka di dalam ayat 207 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang rela menjual dirinya hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Mungkin demikian sharing kita pada kesempatan hari ini di Ramadan yang penuh berkah ini, Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua tentang bagaimana menjadi manusia-manusia berkualitas. Dan tentunya tujuan kita dalam menjalani ibadah bulan puasa ini adalah menjadi manusia yang bertakwa, ya, menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kita jalankan benar-benar ya ibadah puasa kita dengan segala upaya yang maksimal ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanannya, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkan seluruh dosa-dosa masa lalunya. Semoga bermanfaat video singkat pada kesempatan kali ini dan menginspirasi kita untuk bagaimana menjadi manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang terbaik dalam aspek keduniaan, pada saat yang sama manusia yang juga berkualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya Bung Haidir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda.